Pep Guardiola adalah salah satu pelatih terhebat sepanjang sejarah. Itu merupakan fakta yang harus kita akui, tidak peduli tim mana yang kita bela. Tapi, seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan karir Pep Guardiola. Meskipun ia adalah pelatih elit, tapi ia tak luput dari kesalahan. Pep sering mengambil keputusan-keputusan yang bikin kita semua garuk kepala. Malah kadang keputusan yang diambil Pep ini terasa konyol dan berakibat fatal untuk timnya. Apa sajakah itu? Inilah daftar 6 keputusan konyol Pep Guardiola saat di Manchester City yang bikin timnya merana. Terlalu pede dengan skuad minimalis 2024. Mungkin ini adalah keputusan paling konyol dan terbaru Pep yang bikin Manchester City jadi anjlok di paruh awal musim 2024-2025 ini. Guardiola lebih suka memiliki skuad kecil. Kita tahu ini karena ia tak ragu melepas pemain yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada proyek Manchester City. Contohnya, Leroy Sané, Joao Cancelo, dan Julian Alvarez yang kini sudah tidak bermain lagi untuk City. Pada bulan September kemarin, dikutip dari ESPN, Pep pernah berkata, "Jika kamu punya tim dengan 20 pemain dan 6 diantaranya cedera, tapi bagaimana kalau tidak ada yang cedera? Apa yang harus saya lakukan dengan 20 pemain itu?" Tak lama kemudian, pernyataan itu terbukti jadi senjata makan tuan. Salah satu alasan performa Manchester City anjlok musim ini adalah tidak banyak pilihan di timnya. Pep bahkan tidak punya pengganti Rodri yang merupakan pemain kuncinya musim lalu. Akhirnya, saat The Citizen harus takluk lawan Spurs dan tersingkir dari Carabao Cup, Pep pun kemakan omongannya sendiri. Dikutip dari ESPN, ia berkata, "Kami hanya punya 13 pemain, jadi kami benar-benar kesusahan. Ini tidak pernah terjadi selama 9 tahun terakhir. Terlalu banyak cedera." Dengan kekuatan finansial konglomerat Timur Tengah yang unlimited, Pep harusnya bisa membeli pemain hebat sebanyak-banyaknya. Tapi Guardiola lebih memilih menjaga tim tetap ramping agar tidak perlu menghadapi pemain-pemain yang tidak puas karena merasa kurang mendapat waktu bermain. Namun, nyatanya itu malah menambah deretan keputusan buruk yang fatal untuk Manchester City. Ogah menjual Kyle Walker 2023. Keputusan Pep untuk memiliki skuad teramping yang diisi para pemain loyal juga berkaitan dengan keputusan buruk lainnya. Yaitu, ia ogah menjual Kyle Walker yang jelas-jelas sudah tua dan karatan. Pada satu titik, tampaknya Walker akan bergabung dengan Bayern. Namun, campur tangan Guardiola membuat Walker batal pindah ke Jerman dan malah memperpanjang kontraknya di Manchester City. Setelah itu, ia terpilih menjadi kapten tim melalui pemungutan suara pemain, menggantikan Ilkay Gundogan yang sebelumnya meninggalkan klub namun kini telah kembali. Sejak memutuskan bertahan, performa Walker mengalami penurunan drastis. Pemain berusia 34 tahun ini mulai kehilangan kecepatan yang selama ini menjadi andalannya. Musim ini, ia beberapa kali kalah adu cepat dari pemain seperti Ola Aina, Antoine Semenyo, Adama Traore, dan Timo Werner. Walker yang direkrut dengan biaya 50 juta pounds juga kerap salah posisi, seperti yang terlihat saat melawan Crystal Palace, di mana ia memainkan Daniel Munoz dalam posisi onside untuk mencetak gol pembuka, padahal pertandingan baru berjalan 4 menit. Memainkan Gundogan sebagai pengganti Rodri 2021. Cederanya Rodri musim ini membuat Pep memainkan Gundogan sebagai gelandang bertahan. Hasilnya memang sudah bisa dilihat dengan pertahanan City yang saat ini terasa kopong. Pep juga sering dapat kritikan atas keputusan konyolnya itu. Namun sebelumnya Pep sudah pernah memainkan Gundogan di posisi nomor 6 sebelumnya. Lebih konyolnya lagi, ini terjadi di final Liga Champions 2021 melawan Chelsea. Padahal saat itu, Rodri masih belum cedera dan berada di puncak performa. Rodri sebenarnya selalu menjadi starter di setiap laga fase gugur hingga semifinal leg kedua melawan Paris Saint-Germain di mana ia juga dicadangkan. Di laga final, keputusan Pep ini harus dibayar mahal oleh Manchester City. City nyaris tanpa dukungan defensif melawan tim Thomas Tuchel. Hasilnya pun fatal.
Terlalu sederhana memang untuk mengatakan bahwa operan menuju gol kemenangan Kai Havertz melewati ruang yang seharusnya ditempati Rodri. Padahal kalau Rodri main, kemungkinan besar ia akan menutup jalur umpan yang dilakukan Mason Mount. Pada akhirnya, gol Havertz cukup untuk menentukan hasil pertandingan dengan Chelsea bertahan untuk mengamankan keunggulan dan memenangkan final yang cenderung berjalan membosankan. Mencadangkan beberapa pemain inti 2020. Keputusan konyol Pep Guardiola lainnya, ia sering mencadangkan pemain-pemain inti di laga penting tanpa alasan yang cukup jelas. Dari konsekuensi paling fatal yang harus diterima adalah saat Manchester City kalah lawan Lyon dan tersingkir di babak perempat final Champions League 2020. City bermain tanpa David Silva, Bernardo Silva, Phil Foden, dan Riyad Mahrez. Pep malah menggunakan skema 3 back tengah dan 2 fullback sebagai pengganti penyerang sayap. Hasilnya, The Citizen kekurangan kreativitas serangan. Sebaliknya, Lyon musim itu adalah tim yang berbahaya dalam serangan balik. Jadi, sekali saja serangan City gagal, maka Lyon akan memanfaatkannya dengan sangat efektif. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-1 dan semua gol Lyon adalah gol serangan balik. Laga ini harusnya jadi laga yang mudah untuk City, mengingat musim itu City masih punya banyak pemain top yang prima. Tapi karena Pep mengambil keputusan yang keliru, City jadi gagal memanfaatkannya. Overthinking dan mengubah line up 2019. Sudah bukan rahasia lagi kalau Pep adalah pelatih yang terlalu sering overthinking. Ini membuatnya seringkali merubah formasi secara tak perlu. Memang seringkali ini berjalan mulus, tapi tak jarang juga berakhir petaka. Contohnya di laga Champions League 2019 saat lawan Spurs. Di leg pertama, Guardiola mengubah formasi menjadi 4-2-3-1 dan mencadangkan Kevin De Bruyne. Padahal gelandang Belgia itu tidak memiliki masalah kebugaran atau cedera. Tottenham memanfaatkan situasi ini dengan menciptakan peluang-peluang lebih baik, termasuk gol tunggal dari Son Heung-min. Pada leg kedua di Etihad Stadium, Pep berubah kembali formasi jadi 4-3-3 seperti semula. Tapi karena ingin lebih menyerang, ia malah memainkan 3 gelandang serang sebagai starter, yaitu De Bruyne, Gundogan, dan Bernardo Silva. Meskipun City mendominasi penguasaan bola, lini pertahanan mereka menjadi rentan. City memang bisa mencetak 4 gol di laga itu. Tapi Spurs berhasil mencetak 3 gol dan ini membuat Spurs unggul jumlah gol tandang. Meremehkan kemampuan Trent Alexander-Arnold 2018. Pep Guardiola bukanlah pelatih yang suka meremehkan lawan. Tapi ada kalanya ia luput dan membiarkan itu jadi kesalahan terbesarnya. Adalah di laga perempat final Champions League 2018 melawan Liverpool. Di leg pertama, Pep mengistirahatkan Raheem Sterling yang sedang dalam performa terbaiknya. Keputusan ini ia lakukan karena bermaksud ingin lebih memfokuskan serangan lewat sisi kanan pertahanan Liverpool. Sebab saat itu, sisi kanan pertahanan The Reds dijaga oleh bek muda Liverpool Trent Alexander-Arnold. Tapi di luar dugaan Pep, Trent Alexander-Arnold malah tampil gemilang. Lini serang City yang dipimpin Leroy Sané begitu kesusahan menembus sisi kanan Liverpool. Sedangkan absennya Sterling di sisi satunya membuat The Citizen tak berdaya dalam melakukan serangan. Liverpool akhirnya menang di laga itu dengan skor 3-0. Gol diciptakan oleh Mohamed Salah, Chamberlain, dan Sadio Mane. Sedangkan Trent karena performa apiknya dinobatkan sebagai man of the match dalam laga tersebut. Di leg kedua, anak asuh Guardiola kembali kalah dengan skor 2-1, menjadi agregat 5-1 yang memalukan bagi Manchester City.